Perkenalkan, nama saya Ana Agung Putu Ardana Deswara, nomor absen 4 dari kelas 101. Halo, perkenalkan nama saya Imade Jaya Wiguna, nomor absen 15 dari kelas 101. Halo, perkenalkan nama saya Ida Ayu Putri Suryapatni Basundari dari absen 18 dari kelas 101. Halo, saya Kade Pratnya Dewi Arisanti, nomor absen 20 dari kelas 11. Halo, perkenalkan nama saya Putu Amara Satya Astari, saya dari kelas 11 nomor absen 34. Oke, selamat menyaksikan. Wijan, mau kemana? Biasa, buang sampah. Oh, bentar. Apa lagi sih? Emang itu sampah apa? Biasa, sampah rumah tangga. Oh, buang aja langsung ke TPS. Soalnya sampah di depan udah pada numpuk tuh. Belum diambil sama petugasnya. Males ah, mending buang di sini aja, di sungai dekat rumah. Wah, nggak benar nih. Buang sampah di sungai itu bukan tindakan yang terpuji, bro. Selain dapat mencemari sungai, kamu juga nggak nerapin yang namanya prinsip kimia hijau. Toh ini cuma sampah. Emang sampah kayak gini masih ada gunanya? Ya jelas ada lah, bro. Saat ini, pemerintah sedang menggalakkan suatu program penggunaan energi terbarukan untuk melestarikan lingkungan. Salah satunya yaitu PLTSA, yang bahan bakunya adalah sampah. Oh gitu. Bagi kalian yang sama seperti aku, wajib cekidot video ini. Bagi kalian yang ingin tahu lebih lanjut tentang PLTSA, bisa cekidot video kami. Sesuai dengan ilustrasi yang telah kita saksikan bersama tadi, terdapat seorang anak yang hendak membuang sampah ke sungai depan rumahnya. Namun, kejadian itu berhasil digagalkan oleh seorang pemuda yang peduli akan lingkungan. Pemuda tersebut menyarankan agar anak itu mengolah sampah hasil rumah tangga menjadi PLTSA. Lalu, apa sih PLTSA itu? Mau tahu kelanjutannya? Yuk saksikan terus video kita. Kita ke informasi perkotaan pemirsa, tumpukan sampah di pinggir tol Jakarta Outer Ring Road, pintu gerbang Kalimalang. Masalah sampah bukan hal yang asing lagi di telinga kita. Di Indonesia sendiri dapat kita katakan bahwa kita hidup berdampingan dengan sampah. Yang jadi masalah adalah bagaimana sampah itu dikelola. Kurangnya kepedulian masyarakat dengan lingkungan sekitar menyebabkan sampah justru menjadi penyebab bencana. Contohnya saja banjir, yang seakan-akan menjadi acara tahunan bagi negara kita. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia telah mengakui bahwa pada tahun 2020 total produksi sampah nasional telah mencapai 67,8 juta ton, yang artinya ada sekitar 185,753 ton sampah setiap harinya dihasilkan oleh 270 juta penduduk. Atau dapat kita katakan, setiap penduduk memproduksi sekitar 0,68 kg sampah per hari. Melihat kejadian tersebut, maka pemerintah Indonesia menggalakkan suatu inovasi yang disebut dengan PLTSA. Jadi, apa itu PLTSA? PLTSA merupakan kependekan dari pembangkit listrik tenaga sampah. Sesuai dengan namanya, maka inovasi PLTSA ini menggunakan sampah-sampah, terutama sampah-sampah hasil rumah tangga, sebagai bahan baku pembangkit listrik. Di negara-negara maju, penerapan PLTSA sebagai sarana pengolahan sampah telah banyak digunakan. Seperti contohnya di Jerman, Norwegia, Swedia, Singapura, dan Inggris. Jadi, singkatnya PLTSA merupakan salah satu hasil inovasi produk kimia hijau. Dikatakan sebagai produk kimia hijau karena PLTSA sesuai dengan prinsip kimia hijau, yaitu prinsip pertama, yakni mencegah limbah. Inovasi PLTSA ini juga dapat mendukung agenda pembangunan berkelanjutan nomor 7, yakni energi bersih dan terjangkau. Selanjutnya, yuk simak bagaimana proses sampah diolah menjadi PLTSA.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknik pengolahan sampah. Pengolahan sampah di PLTSA biasanya menggunakan teknologi termal jenis insinerasi. Teknologi ini terdiri dari beberapa alat, antara lain bunker sampah yang terbuat dari konkrit yang dilengkapi dengan platform dan crane, ruang bakar dengan tungku jenis reciprocating brake, boiler, superheater, dan sistem turbin generator jenis total condense untuk menghasilkan tenaga listrik. Pengolahan sampah menjadi energi listrik dengan menggunakan teknologi termal jenis insinerasi terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu penanganan bahan bakar sampah. Tahap ini dilakukan di dalam bunker sampah yang merupakan suatu ruangan untuk menyimpan sampah dengan desain tertutup dan kedap udara supaya bau yang dihasilkan oleh sampah tidak sampai ke masyarakat. Bunker dapat menampung sampah sebanyak 500 ton untuk penyimpanan sampah sebelum diumpankan ke dalam insinerator selama 5 hari. Bunker dilengkapi dengan grapple crane yang diletakkan di atas bunker yang digunakan untuk memasukkan sampah ke dalam tungku pembakaran melalui hopper. Grapple crane juga dilengkapi dengan magnet pemisah yang digunakan untuk memisahkan logam yang masih tercampur di dalam sampah. Pada dasar bunker dilengkapi dengan saluran untuk mengalirkan air lindi yang ada di dalam sampah ke dalam tempat penampungan air lindi yang selanjutnya akan dipompakan untuk diolah dalam alat pengolah air lindi. Tahapan yang kedua yaitu pembakaran atau insinerasi sampah dan boiler. Sampah dari bunker akan dimasukkan ke dalam tungku bakar atau furnace atau waste incinerator menggunakan grapple crane. Pada proses ini, sampah akan diubah menjadi energi panas dengan cara pembakaran pada suhu berkisar 850 derajat Celcius sampai 1400 derajat Celcius. Dari hasil pembakaran sampah, konstituen utama dari gas buang yang dihasilkan antara lain uap air atau H2O, nitrogen atau N, karbon dioksida atau CO2, dan oksigen atau O2. Tergantung pada komposisi sampah yang dibakar, kondisi operasi dan sistem pengendalian emisi gas buang yang dipasang, gas asam seperti sulfur oksida, nitrogen oksida, dan hidrogen klorida, partikulat termasuk partikel terikat logam, berbagai senyawa organik yang mudah menguap, serta logam yang mudah menguap seperti merkuri yang dipancarkan. Panas yang dihasilkan dari proses pembakaran sampah akan digunakan untuk memanaskan air di dalam boiler sehingga membentuk uap air atau steam menjadi steam jenuh. Selanjutnya akan dilakukan pendinginan dengan penyemprotan uap air sehingga akan menghasilkan uap dengan tekanan tinggi atau superheated steam. Tahapan yang ketiga yaitu pembangkitan listrik dalam steam turbine generator atau STG. Uap yang telah dihasilkan dari boiler sebelumnya akan dialirkan menuju turbin generator uap. Uap tersebut nantinya akan menggerakkan baling-baling turbin yang akan mengubah energi kinetik yang timbul oleh pergerakan turbin menjadi energi listrik dalam seluruh rangkaian generator. Generator berfungsi untuk memproduksi energi listrik dari gerakan yang dihasilkan oleh turbin. Uap superheated yang masuk ke dalam turbin akan keluar dalam kondisi terkondensasi sebagian. Uap yang telah terkondensasi akan dibawa kembali ke dalam boiler. Sebelum diumpankan kembali ke dalam boiler, air akan dimasukkan ke dalam deaerator dengan tujuan menghilangkan oksigen dan gas-gas terlarut lainnya yang dapat menyebabkan korosi pada peralatan yang digunakan. Saya Ida Ayu Putri Suryapakti Basundari, absen 18 dari kelas 11. Jadi, di sini saya akan menjelaskan kelebihan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA. Yang pertama, ada pemanfaatan sampah. Seperti sudah disinggung sebelumnya, isu sampah yang terus menumpuk ini menjadi salah satu alasan utama pengadaan pembangkit listrik ini. Yang kedua, ada memenuhi kebutuhan listrik penduduk. Dengan bertambahnya penduduk dan peningkatan teknologi, kebutuhan akan energi listrik sangatlah besar. Hampir semua hal dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan listrik. Yang ketiga, ada mengurangi penggunaan bahan bakar fosil.
Salah satu bahan bakar fosil yang sering digunakan untuk pembangkit listrik adalah batu bara. Biasanya batu bara ini digunakan oleh pembangkit listrik tenaga uap sebagai bahan bakar utamanya. Yang terakhir, ada sumber bahan bakar relatif, lebih mudah didapat dan ekonomis. Karena memang jumlah sampah yang menumpuk, sumber bahan bakarnya relatif lebih banyak dan hemat biaya, khususnya jika dibandingkan dengan angin dan matahari yang tergantung pada cuaca. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai kekurangan PLTSA atau pembangkit listrik tenaga sampah sebagai energi terbarukan. Tentunya hal-hal yang memiliki kelebihan itu juga memiliki kekurangan-kekurangan. Jika ingin tahu kekurangannya apa saja, mari kita lihat. Jadi, kekurangan yang pertama itu adalah lahan yang dibutuhkan cukup luas. Mengapa begitu? Karena selain lahan itu digunakan sebagai tempat proses pembangkit listrik, tetapi penyimpanan sumber daya juga memerlukan lahan. Jadi, lahan yang dibutuhkan dalam PLTSA ini cukup luas. Lalu ada kekurangan yang kedua, yaitu resiko polusi udara dikarenakan kebocoran gas. PLTSA ini mengolah sampah melalui incinerator alias pembakaran. Tentunya dari proses pembakaran ini akan menghasilkan gas-gas. Yang menjadi masalah adalah gas yang dihasilkan mengandung banyak senyawa toksik, seperti dioksin dan juga furan. Nah, senyawa-senyawa tersebut akan menyebar di udara, yang dimana kemudian mempengaruhi kesehatan, baik itu lingkungan, organisme, maupun manusia itu sendiri. Lalu kekurangan yang ketiga adalah PLTSA dapat menyumbang efek rumah kaca. Walaupun salah satu keuntungan dari pembangkit listrik ini adalah untuk mengurangi emisi metana yang dihasilkan sampah. Tapi, kemungkinan kebocoran gas ini tidak hanya mempengaruhi makhluk hidup. Justru gas metana yang dihasilkan ini memiliki efek jauh yang lebih besar daripada karbon dioksida atau CO2 terhadap efek rumah kaca. Jadi, ini sangat erat kaitannya dengan pemanasan global. Lanjut ke kekurangan yang keempat, yaitu biaya operasional tinggi. Walaupun ya sampah itu bisa dibilang sebagai hal yang ekonomis, tetapi faktanya dalam pengolahan sampah itu juga memerlukan biaya yang besar dalam memisahkan sampah, yang dimana itu mana sampah kering, yang mana sampah basah. Khususnya di Indonesia itu kebanyakan sampah belum terpisah, sehingga butuh biaya lebih dalam pemisahannya. Selain biaya untuk pemisahan sampah, perlu juga biaya dalam sistem pengolahan khusus untuk menghindari kebocoran gas-gas yang berefek buruk bagi lingkungan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi, walaupun kelebihan-kelebihan yang ditawarkan dari PLTSA ini sangat banyak, tapi tentunya juga masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Jadi itu saja kekurangan-kekurangan dari PLTSA. Sekian. Baik, kesimpulannya adalah berdasarkan masalah lingkungan yang ada saat ini, di mana lingkungan banyak tercemar oleh sampah, maka inovasi PLTSA sangatlah tepat untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan dan program penggunaan energi terbarukan. Namun, dalam penerapannya, PLTSA juga memiliki beberapa dampak negatif, seperti senyawa yang dihasilkan dari proses pengolahannya dapat menyebabkan bahaya bagi makhluk hidup dan dapat menyebabkan efek rumah kaca. Namun, kita tidak perlu risau, karena seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, masalah-masalah tersebut akan dapat terpecahkan. Yuk sayangi lingkungan kita. Manfaatkan sampah menjadi PLTSA.